Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya rekannya di Alternatif Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi lagi ya. Ini masih berhubungan dengan perangkat-perangkat elektronik yang sudah menggunakan AI ya. Misalnya smartphone, TV dan yang lainnya ya. Ini saya ingin membahas dengan judul ya, dengan MediaTek makin unggul dari Qualcomm. Kenapa? Ya, itu pertanyaannya di tahun 2021 ini. Karena biasanya di mana-mana itu Qualcomm sangat diunggulkan atau bahkan dipuja-puja oleh gamers ya, misalnya ya, untuk mungkin yang banyak menggunakan game lah, itu misalnya di smartphone dan tentunya. Namun kenapa di tahun 2021 ini untuk perkembangannya secara penjualan atau secara pengapalannya itu, MediaTek bisa melampaui daripada penjualan atau pengapalan yang dilakukan oleh MediaTek. Sebenarnya ini bukan terjadi di tahun 2021 aja, bahkan di tahun 2020 MediaTek memang sudah mengungguli untuk pengapalan daripada Qualcomm. Nah, untuk apa ya, kalau dulu biasanya MediaTek itu selalu dianggap remeh atau dipandang sebelah mata, terutama untuk eh, user-user Indonesia ya, itu di plus 62 ini banyak yang bilang MediaTek itu lemot, panas. Nah, menurut saya itu hanyalah cerita di masa lalu ya. Bahkan mulai di tahun 2020 kemarin itu MediaTek benar-benar gimana ya, benar-benar menjadi idola ya, terutama ini dimulai dari Helio G70 ya. Itu awal mula, menurut saya, awal mula daripada MediaTek bisa akan segera mengejar ketertinggalan dari chipset yang lainnya atau SoC yang lainnya ya. Nah, akhirnya berawal dari Helio G70, kemudian muncullah dari Helio G80, Helio G90 dan Helio G95, bahkan sekarang sudah ada Helio G96. Itu performanya sangat luar biasa. Dan kemudian di tahun 2021 MediaTek juga meluncurkan chipset dengan modem 5G, yaitu dengan tagline MediaTek Dimensity ya, yang paling murah itu adalah Dimensity 700, itu sudah 5G. Ini sudah digunakan oleh sebagian besar daripada vendor-vendor smartphone. Nah, yang dibicarakan di video kali ini ya, terutama itu adalah di kuartal ketiga, karena di kuartal keempat di tahun 2021 ini belum dikumpul karena Desember masih berjalan. Jadi yang baru bisa dibicarakan adalah kuartal ketiga tahun 2021. Nah, dibandingkan dengan di kuartal ketiga tahun 2020 kemarin, pengapalan atau penjualan dari MediaTek ini bahkan mengalami peningkatan sebesar 7% ya. Dimana di tahun 2020 itu MediaTek menguasai pangsa pasar 33%, dan di tahun ini ya, di tahun 2 ini mereka punya market share sebesar 40% ya. Begitu juga dengan Qualcomm yang ada di peringkat kedua, ini mengalami penurunan 1% dari 28% tahun lalu dan 27% di tahun ini, tentunya di kuartal ketiga ya. Ini bisa saya katakan dulu untuk market share daripada SoC ini ya, dari pertama dan selanjutnya itu yang tadi saya katakan, itu ada MediaTek di 40%, kemudian di posisi kedua ada Qualcomm 28%, dan ketiga itu ada Apple ya. Kemudian selanjutnya itu ada, ini Apple sebenarnya dari mengalami peningkatan ya dari tahun lalu, yaitu dari 12% tahun lalu menjadi 15% di tahun ini. Kemudian yang mengejutkan, yang posisi keempat ada Unisoc. Ini menguasai market share 20% ya. Ini bisa dikatakan apa ya, suatu kejutan ya, karena Unisoc itu tidak banyak didengar, namun sebenarnya sudah banyak digunakan di HP-HP kelas mid end atau low end ya, terutama ini. Kalau yang saya lihat kemarin itu ada Realme di Indonesia sudah menggunakan Unisoc ya, Realme. Kemudian ada HP-HP merek lokal Indonesia juga sudah menggunakan Unisoc. Kemudian selanjutnya itu ada yang posisi selanjutnya itu adalah Samsung dengan Exynos-nya, itu
hanya memiliki market share 5%. Kalau Samsung ini menurut saya sih nggak mengejutkan kenapa ada di posisi seperti ini, karena memang Exynos itu sebagian besar hanya digunakan oleh vendor Samsung sendiri ya. Sedangkan vendor-vendor yang lain hanya sedikit yang menggunakan prosesor Exynos atau SoC-nya ya. Jadi menurut saya wajar banget untuk Samsung berada di posisi 5%. Nah, yang paling mengejutkan di sini yaitu masih ada high silicon Kirin ya. Di mana sebenarnya high silicon Kirin ini setelah apa ya? Setelah di blacklist oleh pasar Amerika Serikat ya. Jadi semua pemasok chip itu dilarang bernegosiasi dengan high silicon Kirin atau Huawei. Jadi market share mereka itu selalu merosot tiap tahunnya. Contohnya ya di tahun 2020 kemarin kuartal ketiga itu Huawei atau dengan high silicon Kirin itu masih menguasai pasar dengan 13% market share, dan di tahun ini hanya memiliki 2% market share ya. Memang mau gimana lagi ya, semenjak di blacklist oleh pasar Amerika Serikat, dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat juga tidak diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan Huawei. Jadi ya mau gimana lagi, Huawei saat ini masih mengembangkan dengan bagaimana secara mandiri untuk membuat chipset. Nah ya kembali saya ingin membicarakan tentang Unisoc yang tadi sempat heboh ya, yaitu kenapa bisa mencapai posisi 4. Itu ini selama 3 kuartal berturut-turut di tahun 2021 ini memiliki beberapa alasan ya, yaitu karena mereka sudah berkolaborasi ya dengan Realme, Motorola, ZTE, bahkan Samsung sendiri juga ada beberapa HP-nya yang low end itu menggunakan chipset Unisoc. Jadi mau gimana jadi perkembangannya masih lumayan bagus lah dibandingkan dengan yang lainnya, walaupun ini terdengar asing ya teman-teman. Kemudian Honor ya, yang dulu berkolaborasi dengan Huawei dengan menggunakan high silicon, sekarang sudah beralih ke Unisoc. Jadi Unisoc semakin bisa, kalau mereka bisa memenuhi pasar pangsa atau memuaskan konsumen, saya rasa Unisoc bisa akan mencapai level yang sampai saat ini ditempuh oleh MediaTek ya. Kemudian selanjutnya dari pembahasan ini ya, meningkatnya yaitu alasan ya MediaTek bisa mengungguli Qualcomm di tahun 2020 ini karena beberapa alasan ya. Ini karena langkanya ya, sebenarnya chipset itu sangat langka di tahun ini sebenarnya. Jadi SoC 4G masih benar-benar diperlukan karena SoC 4G itu kan masih ada stok ya, stok masih banyak, jadi itu masih bisa dijual lagi karena saat ini langkanya modem 5G. Jadi chipset 5G itu masih langka untuk saat ini ya. Jadi permintaan pasar untuk SoC 4G itu masih cukup besar ya. Jadi itu yang membuat dari kenapa MediaTek itu masih dapat mengungguli Qualcomm di tahun ini. Namun untuk market share 5G ya, tadi yang saya katakan itu masih 4G dan secara menyeluruh. Namun untuk chipset 5G itu masih dikuasai oleh Qualcomm untuk saat ini ya. Karena memang Qualcomm itu banyak sudah mengeluarkan chipset yang mulai dari seri 8 ya, seri 7, bahkan sudah 5G ya. Jadi untuk saat ini Qualcomm masih menguasai pasar 5G dengan mencapai 62% gitu, karena mereka punya dua kontraktor untuk memproduksi komponen utamanya termasuk Snapdragon seri 8 dan chip modem 5G. Jadi itulah secara menyeluruh kenapa MediaTek dapat mengungguli daripada pengapalan market share Qualcomm ya. Jadi secara keseluruhan karena kelangkaan chip dan masih adanya permintaan 4G ya, sedangkan Qualcomm itu sekarang sudah semakin fokus untuk mengembangkan 5G, walaupun sebenarnya MediaTek sudah banyak mengeluarkan chipset yang bermodem 5G.
Jadi itu beberapa keunggulan yang atau kesempatan yang bisa dinikmati oleh MediaTek ya, untuk bisa menguli market share daripada Qualcomm ya. Untuk kualitas ya kita kembali ke masing-masing sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya sih dari apa yang saya gunakan, karena tidak terlalu banyak main game berat, jadi untuk SoC Exynos 9611 yang saya gunakan sekarang ini sudah cukup mumpuni untuk saya gunakan. Oke, sepertinya itu informasi yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.